Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang grafik fungsi kuadrat ya. Ini ada yang pertama, ini ada soal tentang suatu grafik fungsi ini memotong sumbu X di titik berapa gitu. Jadi kalau kita ditanyakan memotong sumbu X, di situ syaratnya kalau dia memotong sumbu X berarti Y-nya harus 0 ya. Jadi di sini yang harus kita cari adalah Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini Y-nya kita ganti dengan 0, berarti 0 sama dengan 3X kuadrat dikurangi 11X ditambah 6. Boleh kalau nggak biasa dengan 0 sebelah kiri, kita pindahkan ke kanan. Ya, yang ini hilang. Nah, ini bentuknya mirip seperti persamaan kuadrat yang pernah kita pelajari. Dan kita akan mencari titik, artinya titik itu adalah harus ada X, harus ada Y. Nah, Y-nya sudah ada, yaitu Y-nya 0. Jadi tugas kita adalah mencari X. Mencari X di persamaan kuadrat bisa dengan cara pemfaktoran ya, pernah kita kerjakan. Kalau dikalikan 3 kali 6 adalah 18. Kalau dijumlahkan di sini tengah ada negatif 11. Nah, angkanya berapa? Kalau dikali 18, kalau dijumlah negatif 11 itu yang pas adalah 9 sama 2. Karena ini penjumlahannya negatif, berarti negatif 9 sama negatif 2. Oke, kita buatkan faktornya. 3x kuadrat, 3x, di sini 3x, jangan lupa dikalikan sepertiga. Kemudian dapat angkanya negatif 9 sama negatif 2, sama dengan 0. Mana yang bisa dibagi 3? Itu yang kiri. Sepertiga dikalikan 3x, jadi x. 9 dikalikan sepertiga jadi 3. Yang ini tetap. Kemudian dapat x-nya sama dengan 3 atau 3x sama dengan 2 atau x sama dengan 2/3. Jadi kalau ditanya memotong sumbu x di titik berapa, kita sekarang punya. Yang pertama x-nya 3, berarti 3, y-nya tadi 0, 3,0. Titik yang kedua, x-nya kita punya 2/3 dan y-nya kita punya 0. Berarti ada 2 titik ya. Perpotongan di sumbu X, yaitu titik 3,0 dan 2/3,0. Itu seperti itu. Mudah ya? Oke, kita coba soal berikutnya. Masih sama, grafik juga. Grafik fungsi Y sama dengan ini, min 2 kali X tambah 2 dipangkatkan 2 ditambah 3 memotong sumbu Y. Sekarang kata-katanya memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti syaratnya adalah X-nya yang 0. Kalau X sama dengan 0 mudah, tinggal masuk ke sini. Y sama dengan negatif 2 dikalikan X-nya ganti 0. 0 tambah 2 dipangkatkan 2 ditambah 3. Negatif 2, 0 tambah 2, 2. 2 dipangkatkan 2. 4 kali min 2, min 8. Min 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Berarti Y-nya adalah negatif 5. Tadi X-nya adalah 0. Berarti titiknya berapa? Titiknya adalah X, Y. 0, barusan dapat negatif 5. Ya, mudah sekali ya. Nah, itu soal yang kedua. Sekarang soal yang ketiga. Nah, yang ketiga. Grafik fungsi kuadrat Gx sama dengan X kuadrat min 3X min 4 ditunjukkan oleh kalau saya lihat itu jawabannya nanti bentuknya gambar ya. Jadi seperti apa cara mencarinya? Kita coba satu-satu. Untuk membuat gambar grafik itu yang pertama harus ada titik potong terhadap sumbu X, boleh sumbu X dulu. Titik potong terhadap sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Masuk ke sini. Y itu adalah Gx di sini ya. Berarti Y-nya 0. 0 sama dengan X kuadrat min 3X min 4. Boleh 0-nya kita taruh di sebelah kanan. Difaktorkan seperti biasa. Kalau dikalikan negatif 4, kalau dijumlahkan negatif 3. Dapat angkanya negatif 4 dengan positif 1 ya. Terus di sini berarti X-nya sama dengan 4 dan satunya lagi X-nya sama dengan negatif 1. Berarti titiknya udah dapet ini. Titiknya itu adalah X, Y. X-nya 4, Y-nya tadi di atas syaratnya 0.
Berarti yang kedua X-nya negatif 1, kemudian Y-nya 0 ya, itu. Jadi kalau kita punya ancer-ancer, kita coba coret dikit ya. Kita bikin coretannya kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita lihat fungsinya. X kuadrat min 3X min 4. Nah, di sini A-nya itu adalah 1. Positif ya. Positif berarti nanti akan menghadap ke atas. Bentuknya kayak mangkok gitu. Kira-kira kayak mangkok. Dia harus melewati 4,0 dan min 1,0. Ini sumbu Y. Yang ini sumbu X. 4,0. 1, 2, 3, 4. Di sini. Kemudian negatif 1,0. Negatif 1 di sini. 0. Ini negatif 1, yang ini 4. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang harus kita cari adalah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y artinya X-nya yang 0. X0 gimana? Masukkan kembali ke sini. Berarti Y sama dengan X kuadrat diganti dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 3 kali X, 3 kali 0 kurangi 4. Dapat jawabannya 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 4. Jadi negatif 4. Berarti titiknya adalah X, Y. X-nya sudah 0. 0, negatif 4. Oke, kita transferkan ke gambarnya. 0, negatif 4. 1, 2, 3, 4 ke bawah ya. Negatif 4. Di sini 0, negatif 4. Oke, itu sudah ada 2. Kemudian yang ketiga adalah persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Berarti B-nya berapa? B-nya adalah min 3, berarti min dari min 3 dibagi 2 dikali 1, berarti 2. Jadi 3 per 2. X sama dengan 3 per 2. 3 per 2 artinya 1,5 ya. Nah, berarti kita cari di sini X-nya yang 1,5. 0, 1, 2. Berarti 1,5 di tengah-tengah sini. Kita buat saja pakai putus-putus. Terus di sini juga sama, naikin ke atas. Nah, kira-kira ini. X sama dengan 3 per 2. Nah, yang terakhir kita cari apa? Yang terakhir adalah kita mencari titik puncaknya. Masih ingat ya rumusnya ya? Titik puncak bisa dicari dengan X sama dengan min B per 2A. Sudah, itu sama dengan sumbu simetri, dapatnya 3 per 2. Terus kemudian Y-nya bisa kita cari dengan B kuadrat dikurangi 4AC dibagi negatif 4A. Berarti B kuadratnya adalah min 3. Min 3 dikuadratkan jadi 9 dikurangi 4 dikali A-nya 1. Ini C-nya adalah min 4 dikali min 4. Kemudian dibagi min 4 dikalikan A-nya 1. 9 ditambah 16 dibagi 4. 9 tambah 16 adalah 25 per 4. Ya. Pecahan ini nilainya. 25 per 4 sekitar 6 ya. 6 1 per 4. Berarti titiknya adalah titik puncaknya. X-nya 3 per 2. 1,5 ya, 1,5, 61 per 4. Waduh, pecahan. Nah, ini kita masukkan ke gambar kita. 1,5 kira-kira di sini. 6, 1 per 4. Ini sebentar. Oh iya, negatif, maaf. Negatif, ini negatif. Berarti negatif ya. Negatif 6, 1 per 4. 4, 5, 6. Nah, negatif 6 di sini. Ini lebih dikit mungkin di sini. Gitu. Ini titik puncaknya. Terus kita sambungkan gambarnya. Jadi dia betul menghadap ke atas. Kira-kira seperti itu. Itu baru nomor 3. Ya, sekarang kita coba nomor 4. Nomor 4, nih geser kertasnya.
baca ya. Suatu grafik fungsi kuadrat bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah 2 melalui titik A yaitu negatif 2,2 dan B 1,8. Tentukan persamaan sumbu simetrinya grafik tersebut. Ini kita coba cari dulu ya, grafiknya seperti apa. Grafiknya tadi ini, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah 2. Dia harus melalui min 2,2. Artinya negatif 2,2 itu artinya X-nya negatif 2, Y-nya 2. Berarti kita substitusi ya, Y-nya 2. Berarti 2 sama dengan A dikali X-nya negatif 2. Negatif 2 dipangkatkan 2 ditambah B dikalikan X-nya negatif 2 ditambah 2. Jadi 2 sama dengan negatif 2 dipangkatkan 2 jadi 4. A dikalikan 4 ditambah B kali 2 jadi min 2B ditambah 2. Oke, berarti 4A dikurangi 2B sama dengan, pindah ininya ke sini, 0 ya. Kenapa 0? 2 ini dikurangi 2 jadi 0. Nah, ini mentok, kita simpan. Kemudian yang kedua, dia melalui B 1,8. Ini artinya X-nya 1, kemudian Y-nya 8. Berarti 8 sama dengan A dikali X-nya 1. 1 kuadrat dikurangi B kali 1 ditambah 2. 1 kuadrat 1 kali A jadi A, B kali 1. Bentar, ini minus, aku salah. Nah, B ya. Plus B ditambah 2 sama dengan 8. Berarti A tambah B sama dengan 2-nya pindah sana. 8 min 2 adalah 6. Ini juga mentok. Nah, ini sudah 2 nih mentok, kita satukan yang mentok dengan yang mentok. Nah, ini 4A dikurangi 2B sama dengan 0. Kemudian yang kedua, A ditambah B sama dengan 6. Mau langsung ini pakai eliminasi boleh, karena misalkan kita mau hilangkan B, ini 2, ini 1 ya, kita kalikan biar mata. Sini kali 1, sini kali 2. Jadi 4A kali 1 dikurangi 2B kali 1 dikurangi di sini 0 kali 1. Kemudian A kali 2, 2A ditambah 2B sama dengan 12. Ditambah biar hilang B-nya. Ini biar habis. 4A tambah 2A jadi 6A. 0 tambah 12, 12. Berarti A-nya sama dengan 2. 12 dibagi 6, A-nya 2. B-nya substitusi aja ke salah satu yang ada di sini. Misalkan A tambah B sama dengan 6. A-nya udah dapat 2, 2 ditambah B sama dengan 6. Berarti B sama dengan 4. Nah, ketemu. A2, B-nya 4. Berarti kembalikan ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat. A-nya sudah 2. 2X kuadrat ditambah BX, B-nya 4, tambah 4X ditambah 2. Ya, aslinya sudah 2. Oke, berarti ketemu. Ini persamaannya. Yang ditanya adalah tentukan persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri apa sih rumusnya? Persamaan sumbu simetri, tadi udah. Itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B. B-nya udah dapat 4. Berarti min 4 per 2 dikali A-nya 2. 2. Min 4 dibagi 4 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 1. Selesai. Ya, itu nomor 4. Oke, kita coba nomor terakhir. Nomor 5. Nomor 5 saya putar ya, ini kertasnya multifungsi. Nah, semoga kebaca. Sebuah bola dilemparkan ke atas, tinggi bola itu dirumuskan dengan Hx sama dengan minus X kuadrat ditambah 12X minus 26. X menyatakan waktu. Hitunglah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tinggi maksimum. Itu pertanyaan pertama. Ini kalau kita sekilas pengen tahu, dia kan ini di depan X-nya itu negatif ya. Berarti kalau digambar,
itu gambarnya menghadap ke bawah. Kebayang ya, kalau bola dilempar berarti ya dia dilempar ke atas naik, lama-lama sampai sini tertinggi dia akan turun. Nah, pertanyaannya di sini setelah berapa detik atau setelah berapa menit si bola itu akan turun. Artinya dia di sini ditanyanya adalah titik maksimum. Tapi karena yang ditanyanya adalah waktu, berarti adalah X-nya. Berapakah X ketika mencapai tinggi maksimum? Oke, kita cari titik maksimumnya ya. Oke. Masih ingat mungkin rumusnya? Titik maksimum atau titik ekstrim ya, titik max atau titik min, itu rumusnya adalah seperti sumbu simetri X, Y gitu ya, dengan X nya adalah min B per 2A, kemudian Y nya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A gitu. Nah, yang ditanya adalah X nya saja, berarti hanya ini. Oke. Berarti X sama dengan min B per 2A. Kita kembali ke soal. B-nya berapa sih? B-nya adalah 12. Jadi minus 12 dibagi 2 kali A-nya min 1. 2 kali negatif 1. Berarti negatif 12 dibagi negatif 2 sama dengan 6. Artinya di sini tidak disebutkan detik, menit atau jamnya. Seandainya ini detik ya, karena bola dilempar biasanya nggak lama kan ya. Berarti si bola itu akan mencapai waktu maksimum setelah waktunya 6 detik. Itu jawabannya yang A. Kemudian yang B, berapakah tinggi maksimum yang dicapai bola? Nah, tinggi maksimum itu sama aja dengan ini. Tapi yang dimaksud dengan tinggi maksimum adalah bagian Y-nya. Berarti ininya. Berarti yang mana? Yang ini ya. Oke. Berarti tinggi maksnya adalah B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. B kuadrat, B-nya adalah 12. 12 kuadrat dikurangi 4, dikali A-nya adalah negatif 1, dikalikan C-nya adalah negatif 26, dibagi negatif 4 dikalikan min 1. Gitu. Udah? Dapat berapa nih? 144. Negatif kali negatif kali negatif jadi negatif 26. 26 dikalikan 4 adalah 104. Dibagi min 4 kali min 1 jadi 4. 144 dikurangi 104 tinggal 40 dibagi 4 sama dengan 10. Ya, berarti tinggi maksimum yang dicapainya adalah 10 mungkin meter ya. Karena tidak disebutkan satuannya. Jadi seperti itu ya. Itu contoh-contohnya yang levelnya tidak terlalu sulit. Nanti kita coba yang soal-soal lain yang lebih menantang. Oke, makasih ya. Bila bermanfaat boleh di like.